Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah limalikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidil adhan adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inihi ala marral zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah munazzahu anil jismiyyati wal jihati wal zamani wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an amma ba'du. Wa ya Allahumma iftah lana futuhil arifin usikum nasibi taqullah mugia orang sadayana aya dina rahmat Allah sareng senantiasa dina aya keridhaan Allah. Mugia orang biasa istiqomah dina ngamalkeun amalia toriko jeung ulah sadaya anu diajarkeun ku guru urang sadaya yakni pangarsa almarhum Abah Anom, pengarsa Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafatajul Amri Bisiril Al-Fatihah. Iya kan sekalian ya rahmatullah, kita hari ini memasuki di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Sekarang ini tanggal berapa ini? 13 Muharram. Insya Allah bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni 12 bulan. Ada 4 bulan diantaranya yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram serta bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini. Muharram ini adalah bulan yang dibuat Allah. Orang tidak boleh saling sengketa, saling berperang. Ini adalah bulan kedamaian, bulan perdamaian, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan bulan ini menjadikan bulan suci. Di antara kesuciannya banyak sekali. Di antara kesucian di kalangan para alim ulama, di antaranya Imam Muna Sultan Aulia Syekh Haji Abdul Qadir Al-Jilani dina kitab Al-Ghunya li Tariqatul Haq menyebatkan periwayatan tina Ibnu Abbas bahwa kenapa bulan ini digabungkan, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan supaya di bulan Muharram ini kita menghormati dengan cara ibadah yang begitu banyak, begitu membaca banyak istighfar, membaca sholawat dan sebagainya. Bahkan dianjurkan sekali untuk berpuasa, tetapi sudah lewat ya, antara tanggal terakhir bulan Dzulhijjah sampai awal 1 Muharram sampai tanggal 10 dianjurkan. Kenapa berpuasa? Karena untuk menghayati, meresapi hari-hari waktu di dalam bulan itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan di antara bulan Muharram ini adalah karena ada beberapa kisah ya, beberapa sejarah ya. Harapan kita di bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh harapan, bulan optimisme, bulan penuh harapan. Kita ke depan adalah harapan kebahagiaan, harapan yang penuh dengan semangat dan sebagainya. Karena di bulan Muharram ini adalah Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini salah satu di antaranya. Nah, hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah karena untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan fisik para sahabat yang sudah beragama Islam tetapi ditekan, dihina, dicaci maki, bahkan ditindas oleh orang-orang kafir Mekah. Maka atas perintah Allah untuk menyelamatkan jiwa dan raga serta akidah mereka, itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan pada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, makanya penanggalan Hijriah itu dimulai di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu Rasulullah hijrah ke Madinah tahun 632 Hijriah atau Masehi, tahun 322 Masehi. Nah, bertepatan dengan awal penanggalan tahun Hijriah. Maka Rasulullah pindah ke Madinah menyelamatkan akidah, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keluarga yang ditindas.
Nah, inilah harapan kita. Hijrah dalam arti makna luas adalah pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita semua mengalami hijrah secara fisik, ya. Hijrah dari tempat kelahiran, pasti kebanyakan orang sekarang hidup tidak di tempat kelahirannya, ngalih ke tempat di mana orang can pernah keimpenkeun saat acana. Tah eta kudrat irodat Allah. Atanapi aya jalmi anu nasibna di dinya wae ti lahir duit ka pupusna aya kitu. Tapi seseueurna orang sok biasana ngalih tina hiji tempat kelahiran ke tempat anu sanesna. Nah, itu dimaksud hijrah. Hijrah secara fisik arti, tetapi hijrah teh maknana hijrah dalam arti hakiki adalah pindahna dina hiji sesuatu kondisi, ya. Tina hiji kondisi ka kondisi anu langsung sae. Ya. Dari suatu tempat yang baik ke tempat yang jauh lebih baik. Dari sikap yang jelek menjadi baik. Jadi perpindahan, pergerakan itu disebut hijrah, hajar. Jadi hajar itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dari kondisi ke kondisi yang lain. Atau kita juga selalu mengalami hijrah. Usia kita tuh hijrah dari usia 0 tahun sampai terus berjalan. Tapi itu sebutnya safar sebenarnya. Safar itu adalah perjalanan siroh, ya, berjalannya seseorang sara yasir sayratan, orang berjalan dari satu usia ke usia yang lain. Itu makanya siroh. Orang itu berjalan usianya. Tetapi ada pindah itu hijrah. Nah, hijrah ini maknanya adalah berpindahnya seseorang dari kejelekan menjadi keburukan, dari malas menjadi rajin, dari maksiat ke ahli ibadah dan sebagainya. Itu hijrah. Inilah Rasulullah SAW dianjurkan untuk hijrah di bulan Muharram. Ternyata semangat Muharram ini itu sudah ada dalam catatan kisah-kisah para nabi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ul haq. Aku ceritakan tentang kisah-kisah mereka para nabi dengan cara yang benar. Karena perpindahan umat dari umat itu banyak yang hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Mesopotamia, hijrah ke Palestina, dari Palestina hijrah lagi ke Makkah. Nah, ternyata semangat hijrah ini sudah dilakukan, sudah dialami oleh para nabi-nabi terdahulu, yakni diantaranya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqashifatul Qulub ada kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harapan-harapan manusia di bulan Muharram ini. Harapan baik, harapan optimis, ya. Yang pertama, salah satu keistimewaan Muharram itu adalah Allah menciptakan langit, bumi, aras, planet-planet semua ini diciptakan di bulan Muharram. Ini keagungan yang pertama. Jadi sesuatu yang wujud di alam semesta raya ini Allah ciptakan di bulan Muharram. Langit, bumi, aras, surga, neraka dan sebagainya di bulan Muharram. Ini keagungan pertama. Yang keagungan kedua, Nabi Adam alaihissalam itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kemudian Allah angkat di bulan Muharram berikutnya di dalam masuk surga. Di surga itulah Nabi Adam alaihissalam bergaul dengan para malaikat, ibadahnya bersama malaikat. Ya, termasuk juga nanti dengan Siti Hawa di situ. Kemudian karena Nabi Adam alaihissalam mengalami godaan, ya, dari nafsunya, digoda, dibisik oleh setan, makanya manusia itu diganggu oleh dua, dibujuk ku nafsu, dirongrong ku nafsu, dibujuk ku setan. Jadi manusia ini dua saja pengendaliannya. Kalau dia bisa menahan hawa nafsunya dari bujukan, dari rongrongan hawa nafsu kita, kemudian dari godaan setan. Nah, bersatunya hawa nafsu kita dengan setan itu terjadi kecelakaan. Nah, diantaranya adalah Siti Hawa dan Adam alaihissalam. Kemudian turun ke bumi dan Allah Subhanahu wa taala, karena maksiatnya Nabi Adam adalah melanggar makan buah kuldi itu. Silakan makan makanan yang lain, tapi jangan pohon ini. Tetapi oleh hawa nafsunya kemudian ada sifat toma. Toma itu ada sesuatu yang merasa tidak cukup. Di dalam diri Adam itu ada sifat toma. Di antara kita juga ada toma. Kohoyongnya gede,
Toma itu toma, huruf to, mim dan ain, dunong, ingin menguasai. Toma teh banyak harapan ke manusia, banyak berharap ke manusia. Toma, lamun berharap ke Gusti Allah mah roja namina. Ada toma mah, mugi si bapak eta masih dia, mugi si bapak eta masih dia. Ada toma, harapan itu sebenarnya Allah tersinggung. Kenapa berharap pada manusia? Tah orang sok karaosnya lebih banyak berharap ke manusia. Hayang di pasien eta, hayang gaduh ieu. Mugia si bapak eta masih dia dan harapan itu toma. Nah ke makhluk itu toma. Tapi kalau roja berhadap pada Allah. Nah ini bedanya toma dan roja. Nah toma itu sifat yang akan melahirkan jatuhnya Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah tidak cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Maka disitulah Nabi Adam berbuat dosa, yakni makan buah pun turun ke bumi. Kemudian melakukan pertobatan yang cukup lama. Taubatnya Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu di bulan Muharram. Makanya anak Adam itu insya Allah kalau melakukan pertaubatan di bulan Muharram itu insya Allah akan diterima oleh Allah. Sebenarnya tiap bulan, tiap hari Allah menampi. Ada keagungan di bulan Muharram itu. Itu yang istimewa kedua. Istimewa yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Muharram ini ada yang disebut dengan Asyura ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah 10 hari di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah bulan keagungan. Itu ada diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah berdakwah kepada umat manusia selama 750 tahun. Umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Nah 750 mengenang 70 jam. Wah berat ngajaknya. Nah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya bencana kepada kaum Nabi Nuh ya, karena umatnya sulit diatur, umatnya sulit didakwahi, maka dikerem dalam. Nah ayat 70 orang ini adalah yang dimasuk ke dalam perahu. Nah di dalam perahu itulah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amplang-amplengan berbulan-bulan Nabi Nuh itu menyelamatkan umatnya. Dan di bulan Muharram itulah seluruh tanah air yang dikerem itu kemudian raat di bulan Muharram itu Nabi Nuh mendarat dan diselamatkan oleh Allah Taala dari bencana banjir itu di bulan Muharram. Nah ini tafaul. Kita tafaul dari kisah-kisah para nabi ini. Apa artinya? Ada hukum sejarah, ada hukum akan berulang. Nah, ini cerita dalam Al-Quran atau kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata yang dimana manusia itu peredaran nasibnya diantaranya seperti nabi-nabi ini. Ayo susah sebab kekeran itu COVID. Kita jalan dulu. Nah itu jalan. Ketika Allah sedang menunjukkan jalan Allah, orang tidak bisa menolak siapapun. Termasuk Nabi Nuh pun gak bisa. Termasuk waliullah yang ada di muka bumi tidak berani berdoa untuk menolak COVID. Karena malu rasanya Allah sedang menunjukkan kegagahannya, kegindingan di hadapan makhluk. Sebenarnya makhluk itu lo penuh ingkar. Karena agamanya dirakyat, karena bahkan hoak fitnah, fitnah, ghibah, namimah. Wah, saya diatur. Sehingga di Aceh kan. Bujar mau konflik terus di daerah eta tsunami takarak ngebledung sieur kompak deui tak ieu ge saruan covid ge ieu jalalullah di mana orang tidak bisa menolak ahli ilmu sahawae teu bisa termasuk waliullah tidak bisa menolak Nabi Nuh ge sami hukum ketika jalalullah sudah ditunjukkan kalau kamu membuat kondisi membuat adaptasi itulah membuat perahu sok sanaos tadina dapat disenserikan yang saat perahu orangnya sami dalam kondisi harus adaptasi mengikuti suasana prokes syariah namanya. Nah itulah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir sehingga selamatnya Nabi Nuh dan kaumnya itu adalah itu disebut bulan Muharram Asyura keselamatan.
Nah, kemudian di bulan Asyura juga dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mendapat gelar Khalilullah. Ya. Sebelum dapat gelar Khalilullah itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah untuk menerima ujian dari Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram dibakar, tetapi Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Namrud. Itu di bulan Muharram. Kemudian karena perilakunya baik, Nabi Ibrahim itu sama tamu selalu menghormati, memberi makan tamu. Makanya salah satu kaifiat orang-orang Toriko itu adalah sifat-sifat Nabi Ibrahim, kedermawanan. Makanya pengasahabah selalu memberi makan, ya, memberi makan. Pelajaran bagi kita. Itu adalah Khalilullah, dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, kekasih Allah, kekasih Allah. Maka di bulan Muharram dapat gelar Khalilullah. Dan selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran Namrud itu di bulan Muharram. Nah, ini salah satu keistimewaan. Ini coba berputar, kita renungkan, apakah kita menjadi nasibnya seperti Nabi Ibrahim atau dalam kondisi seperti Nabi Nuh, ya, atau seperti Nabi Adam. Itu lihat nanti sejarah masing-masing, introspeksi bagi diri kita. Selanjutnya keistimewaan di bulan Muharram adalah Nabi Yakub alaihissalam itu yang sakit matanya sudah bertahun-tahun tidak sembuh, di bulan Muharram itu disembuhkan oleh Allah SWT. Kenapa? Nabi Yakub itu punya putra Nabi Yusuf. Nabi Yusuf teh dilengitkeun ku anak-anakna nulani, karena Nabi Yakub itu gini Pak, ini urusan rumah tangga. Makanya dalam menimbina rumah tangga kita harus adil, seadil-adilnya. Nabi Yakub itu mungkin hanya ketidakadilan sedikit, ya. Kan Nabi Yakub dengan Bunyamin itu dari ibu yang berbeda, dari istri yang berbeda. Sedangkan anak-anak yang lain ini itu banyak anak-anaknya. Dan merasa kurang diperhatikan. Sehingga apa? Nabi Yakub lebih memperhatikan kasih sayang kepada dua anak ini. Kenapa? Dua anak ini ditinggal oleh ibunya ketika masih kecil. Sehingga Nabi Yakub wajar perhatiannya kepada dua anak ini dan istri yang mudanya. Nah, atau juga Nabi Yakub itu pernah berbuat kesalahan di hadapan Allah. Katanya ketika sedang sholat, hatinya ngelirik kedua putranya. Gusti Allah bisa pirati. Tah eta dosa seketik Nabi mah langsung hati orang masuk ke mana wae ketika sholatnya. Ngelirik ke sholat, ngomong memayun-mayun. Hati orang mungkin ke mana wae, keur ngaji, hatena ke mana, pikiran ke mana, pura-pura ngaji. Padahal hatena teu fokus. Eta teh ngingkari pengajian, ngingkari sholat, ngingkari hatena urang. Tah eta Nabi Yakub jadi tegur Gusti Allah. Nujuna tepan sauna hatena melirik ke Nabi Yakub. Itu diganjar oleh Allah. Akhirnya Nabi Yusuf dilengitkeun ku para putra sanes, dicemplungkeun ka sumur. Tah bakatku sedih, nyeri hati, seri ceurik wae unggal peuting Nabi jadi rabun. Nabi Yakub itu ya rabun matanya. Termasuk juga Nabi Yusuf itu berbulan-bulan di dalam sumur itu. Kemudian ada pedagang yang menyelamatkannya, mengambilnya karena sedang pedagang mau nimba air. Ada anak diangkat. Nah, di bulan Muharram itu Nabi Yusuf itu diangkat dari sumur, selamat dari sumur. Bisi ibu bapak sekalian tenggelam dina kehirupan, dina sumur kehirupan, insya Allah di bulan Muharram bakal diangkat. Amin. Itu hukum sejarah Pak. Ya sejarah Nabi itu untuk hukum manusia. Nasib-nasibnya teh aya di dia kabeh. Geus aya di diungkul Nabi itu. Jadi hukum kenabian, nah termasuk hukum keluarga. Nabi Yakub itu pecah keluarganya gara-gara anak fitnah. Ya, terus kembali. Nah itu. Nah, ketika Nabi Yusuf itu jadi raja, kemudian pakaiannya dibawa oleh saudaranya, kemudian diciumkan pakaian Nabi Yusuf itu dicium. Inilah Yusuf sembuh tuh di bulan Muharram. Bisi bapak ibu gaduh penyakit anu tuh sembuh-sembuh, insya Allah di bulan Muharram bakal sembuh. Asal itu Muharram. Nah, selanjutnya penyakit rabun Nabi Yakub disembuhkeun Gusti Allah.
Kemudian di bulan Muharram ieu Nabi Musa alaihissalam juga diselamatkan dari kejaran Firaun. Dari Firaun, kejaran Firaun. Diselamatkan dan Nabi Firaun juga ditenggelamkan. Diselamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Firaun di bulan Muharram. Selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam, ini Nabi yang paling menderita penyakit yang paling dahsyat. Nabi Ayub itu penyakitnya sudah sangat kronis sampai tulang belulangnya. Bahkan dalam sebuah kisahnya, bilatungna geus arep ngadahar letahna Nabi Ayub jeung hatena Nabi Ayub. Bakat ku bilatung geus eueuh di dahar. Geus tulang belulang berat 18 tahun sakit Nabi Ayub. Nabi Ayub itu menderita sakit yang sangat luar biasa. Makanya nanti di akhirat lamun aya ibu bapak untuk melaksanakan ibadah ku sebab alasan terdamang engke teh diuji ku Allah, dihisab. Panggil Nabi Ayub. Penyawat anjeun can sabaraha? Tah penyawat Nabi Ayub mah leuwih parah. Nepikeun tulang belulang mungkul tinggal hate jeung letah. Nalika bilatung arep ngedahar hate ngejerit Nabi Ayub Gusti kumaha menyebut Isa Allah moal aya mun hate didahar tadi dinya Allah ngabulkeun doanya Nabi Ayub sehingga si bilatung eta dikeluarkan ke Gusti Allah melalui malaikat dan jadilah sembuh. Dan di bulan Muharram sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Lamun gaduh penyawat anu berat mangga nyanggakeun di bulan Muharram ya Gusti sing dianggap penyakit orang. Nah, ieu hukum-hukum sosial. Selanjutnya di bulan Muharram teh aya penyelamatan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus teh pundung. Biasa dakwah teh Nabi ge ngarejalna Pak. Sami sareng Nabi Ayub tadi, Yakub, ya kan? Hatena terjadi pasca di antara keluarga gara fitnah. Mata kamu ulang boga anak, ulang beda-beda kan di depan anak. Nah itu digas-digas Nabi Yakub. Nah ulang menunjukkan perbedaan di depan anaknya sarwa. Nah ini hukum ya, hukum keluarga. Nah Nabi Yunus alaihissalam itu juga sama, mubalik Nabi tetapi pundung sebab jamaahna hese diatur, hese diajak. Pundung keluar itu lembur. Tak Gusti Allah negur eta ka Nabi Yunus alaihissalam. Di tengah perjalanan laut karena oleh kapalna leuwih teuing muatanana maka dikocok ayeuna saha nu keluar. Tah, dikocok Nabi Yunus dialungkeun ku anu aya dina kapal teh ieu nu leuwih. Jadi eta sepakat saha wae nu dikocok itu keluar ti kapal ieu bisi golek. Nah, kalau Nabi Yunus anu dikocok teh menang giliran anu kudu dikeluarkan di kapal. Anu kan dicapluk ku ikan hiu, ikan paus lah namanya hut ya. Tah 40 poe 40 peuting Nabi Yunus bayangkeun di jero laut. Wah, eungap jeung hanyir jeung segala rupa. Kabayang. Tah ieu ge sami penderitaan ibu bapak ge kadang-kadang juga seperti penderitaan Nabi Yunus. Aya dina kapoekan, hirupnya aya. Makanya ngalami semua ini. Hukum kenabian itu dialami oleh umat manusia. Orang menderita kamari abdi pun bapak terdamang teh kalau musim gawat-gawatnya. Asa eungap teh ningali salira sepuh aduh. Asa juga poekna dina Nabi Yunus gitu kan. Tak orang ngedoa Gusti Allah. Tadina bulan Muharram Nabi Yunus dikeluarkan eta doa Nabi Yunus naon? Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dolim ka diri sorangan. Pundungan, ulah pundungan mata teh. Ulah sok benar sorangan. Urang teh meureun dakwah nu can bener. Ngadakwahi batur can bener. Kan urang can bener hate. Nah, itulah akhirnya Nabi Yunus diselamatkan Gusti Allah di bulan Muharram. Nah, selanjutnya Nabi Daud alaihissalam di bulan Muharram Nabi Daud alaihissalam diterima tobatnya, sareng diangkat derajatna putrana dijadikan raja. Naon dosana Nabi Daud? Nabi Daud teh sami jalmi sebagai nabi. Eta ngebobohan pamajikan batur. Nabi Ayub, Nabi Daud teh
istrinya itu 88. Raja beunghar. Ku sebab hayang ngincer karena istrina patihna cenah perang, sok perang ka ditu. Harap naon cenah pae, eta dikawin gitu. Tah eta gara-gara kitu dosa dia. Gara-gara naon digoda Nabi Daud teh hiji ningali manuk anu sae ditinggalin digali awewe keur mandi tingali ke kahayang. Ningali si manuk teh ngancrok dina awewe nu keur mandi. Nyaeta istrina prajurit teh. Si panglima prajurit teh cenah perang tapi tujuanna cenah naon? Gara-gara kitu unggul. Kenapa Nabi Daud sadar bahwa dia sudah merebut istri orang lain dengan cara meskipun dengan cara yang tidak kelihatan oleh orang lain tapi oleh Allah tetap terlihat. Dan disitulah Nabi Daud bertobat, kata Allah, tobatnya kamu di kuburan makamnya si prajurit teh. Tuh diterima terus tobat. Tadi bulan Muharram sampai ditampiin kakarak ke si mayit eta ngahampura ka Nabi Daud. Tah ieu teh perilaku urang oge dina kenabian teh aya dina sifat-sifat urang teh. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat derajat untuk menjadi raja karena ilmunya. Nabi Sulaiman teh ditawaran baheula teh hayang ilmu, hayang raja, hayang kerajaan. Saur Nabi Sulaiman abi mah hayang ilmu wae. Tah dengan ilmu itu ilmu dapat kerajaan dan tamata ilmu teh kudu seneng Bu. Para putra diajar ilmu. Nah ieu di bulan Muharram teh Nabi Daud ditampi iman eta taubatna jeung Nabi putra diangkat derajat. Itu bulan Muharram. Nah ini kemudian selanjutnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan para kenabian. Ini adalah berkait tentang kita semangat menghadapi Muharram itu. Insya Allah mengabulkan, Allah mengangkat derajat seseorang, Allah menghilangkan penyakit, Allah menghilangkan kerupukan. Ya, kerupukan para nabi lebih ekstrim, lebih keras. Mudah-mudahan kita juga mengalami perubahan-perubahan yang sama, harapan-harapan kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih harapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat itu mugia ayat manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.